tata laksana Jumat tanggal 25 Safar 1446 Hijriah bertepatan dengan 30 Agustus 2024 Miladiah. Insyaallah yang akan menjadi khatib Ustaz Dr. Isra Ahmad Syah, PhD, MHC, MSc, dan Imam Ustaz Muhammad Bahaki, SPDI, sedangkan muazzin Ustaz Saudi, SPDI. Akhirnya kepada khatib dan muazzin kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sadaqallahu azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir li wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Rahmat yang tidak terhingga. Di antaranya Allah masih memberikan ruh di dalam tubuh kita sehingga kita hari ini masih hidup. Kita harus bersyukur karena ada orang-orang yang sudah mendahului kita dan kita masih punya peluang untuk beramal saleh. Allah masih memberikan kita kesehatan, di mana banyak orang hari ini di rumah sakit dalam kondisi-kondisi kritis. Mereka jangankan untuk berzikir, untuk yang mahdoh saja, yang salat fardu pun sulit mereka lakukan. Kita masih diberikan kesehatan, maka alhamdulillah, gunakan seluruh kesehatan ini dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan, di mana ada orang yang tidak punya kesempatan. Kita masih bisa kemana-mana. Ada orang yang hari ini di dalam penjara saja, tidak bisa keluar kemana-mana, atau tersesat di hutan misalnya. Dan mereka itu ingin bebas, ingin mendapatkan seperti kita. Allah masih memberikan kita akal sehat. Allah masih bisa memberikan kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang prioritas, mana yang tidak. Hari ini Allah masih memberikan kita kemudahan dalam ketaatan kepada Allah. Allah masih membuat daya tarik untuk taat kepada Allah SWT. Ini juga rezeki yang harus kita syukuri. Rezeki itu bukan cuma material, tapi rezeki non material bentuknya seperti ketaatan kepada Allah SWT. Ini luar biasa. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka kesyukuran itu akan dikembalikan kepada hamba-Nya. Mudah-mudahan kita akan terus menjadi hamba yang taat sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian kita mengakhiri hidup dengan husnul khatimah. Selawat serta salam mari kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya menjadi qudwah kita, sepatutnya menjadi tauladan kita, yang seharusnya juga menjadi tolak ukur, bimbingan dan semua guidance yang Allah telah berikan kepada Nabi melalui Quran dan hadis. Maka kemudian apapun yang disampaikan oleh Nabi kita ikuti. Sidang jemaah Jumat dirahmati Allah SWT. Ayat yang kita bacakan tadi terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 58, dan sesungguhnya ini adalah ayat yang sudah sering kita mendengarnya. Allah mengatakan,
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ya'lamu ma ya'idukum bihi, innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Nah, bila kamu menetapkan hukum di antara mereka, di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sidang jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa surat An-Nisa kebanyakannya adalah surat yang diturunkan di Madinah. Tetapi khusus ayat ini ayat ini turun di Mekah. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Fathul Mekah. Ketika Nabi ingin menguasai Mekah, karena sudah lama Islam diperangi oleh kaum musyrik. Kita tahu bahwa Nabi dizalimi sebelum hijrah. Kemudian Nabi hijrah tidak mudah, banyak orang yang dibunuh, kemudian banyak orang ditawan kembali. Kemudian tidak lama setelah hijrah, Nabi sudah ditantang dengan perang Badar. Di perang Badar alhamdulillah Allah membantu Nabi dan pasukannya. Kemudian tidak berselang lagi setahun kemudian, tahun 2 Hijriah sudah terjadi perang Uhud dan perang-perang berikutnya hingga perang Khandaq dan perang Ahzab. Perang Ahzab yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu luar biasa. Mereka bersekutu untuk menghabiskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah masih membela Nabi dan sahabat. Kemudian ketika Fathul Mekah ini, Nabi memesan bahwa Nabi kemudian mendatangi dengan 10.000 pasukan. Yang itu tidak boleh bocor, rahasia harus dijaga. Tetapi ada satu sahabat yang kemudian mencoba membongkar rahasia, mengirimkan utusan seorang perempuan untuk mengatakan bahwa Nabi dan pasukannya sedang menuju ke Mekah. Nabi mengetahui kemudian dari Jibril. Kemudian Nabi meminta Ali bin Abi Thalib untuk mencegah wanita tersebut. Ali mendatanginya, menginterogasinya, dan akhirnya mendapatkan bahwa si wanita ini merupakan kurir utusan. Dan kemudian begitu marahnya umat Islam kepada sahabat Nabi ini, hingga kemudian Umar bin Khattab meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nubuihin lukoh takuli, izinkan saya memenggal kepalanya karena berkhianat kepada baginda Nabi." Nabi sudah pesan beta yang pembocor. Tetapi karena sahabat ini adalah ahlul Badar, adalah salah satu yang ikut di dalam perang Badar, di mana mereka itu jumlahnya sekitar 314 orang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia pun meminta maaf kepada Nabi dan Nabi memaafkan. Sidangnya berargumen yang Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fathul Mekah, Nabi memberikan pesan kepada warga musyrikin yang ada di Mekah, jika kalian mendatangi Ka'bah, maka kalian akan selamat. Dan ketika itu Abbas membawa Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, untuk bertemu dengan Nabi, untuk diislamkan. Tapi Abu Sufyan ini seorang tokoh, masih jaga image-nya tinggi sekali, sehingga dia hanya mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia enggan untuk mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga kemudian terpaksa digertak oleh Abbas. Akhirnya dia pun mengucapkan kalimat 2 syahadat. Kemudian orang mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan juga disanjung. Jadi ya Rasulullah, dia beri sanjungan baju." Maka kemudian Nabi mengatakan, siapa saja yang kemudian singgah di rumah Abu Sufyan ataupun masuk ke rumah Abu Sufyan, mereka juga selamat. Tapi siapa yang menantang, maka mereka akan berhadapan dengan Nabi dan pasukan. Setelah semua selesai, ada memang tantangan, khususnya dari anak Abu Jahal yang bernama Ikrimah. Ikrimah awalnya ini musuh Islam yang luar biasa, panglima perang kaum musyrikin. Ketika itu Nabi memeranginya dan dia menantang, tetapi dia lari karena kemudian kalah. Sehingga dia termasuk salah satu yang di-list oleh Nabi orang-orang yang harusnya dibunuh jika bertemu. Belakangan melalui lilitnya
Bibinya mendatangi Nabi untuk kemudian mengatakan Ikrimah ingin masuk Islam. Nabi pun memaafkan dan akhirnya dia masuk Islam. Dan kita tahu akhirnya nanti Ikrimah menjadi sahabat Nabi dan menjadi salah satu pejuang petempur yang luar biasa. Ikrimah bin Abi Jahal, ayahnya kafir tapi anaknya menjadi salah satu mujahid fisabilillah. Sidang jemaah iman dan Allah SWT. Tugas Nabi bukan saja Mekah, tetapi menghancurkan juga berhala. Dan di antara berhala yang ada, itu ada di dalam Ka'bah juga, bukan di sekeliling Ka'bah, ada di dalam Ka'bah. Maka Nabi kemudian meminta kepada Utsman bin Talha, pemegang kunci Ka'bah. Dialah yang memegang, keturunan dialah yang memegang. Dulu kakeknya yang memegang, bapaknya, kemudian dia yang memegang kunci Ka'bah. Dan dia yang menjaga Ka'bah tersebut. Nabi meminta beliau kunci karena kami ingin membersihkan patung dan berhala yang ada di dalam Ka'bah. Tetapi kemudian ketika ingin diberikan, Abbas paman Nabi itu nyelutuk, ya Rasulullah, nyandi hijau kunci, hijau belum kuncinya, hijau belum, supaya nanti saya yang jaga Ka'bah ini dan saya yang memberikan minum. Akhirnya Utsman bin Talha menarik kembali kunci dari tangan Rasulullah dan mengatakan, terimalah dengan amanah. Terima dengan amanah, artinya kembalikan kembali. Nabi kemudian masuk dan menghancurkan patung-patung yang dalam Ka'bah. Kemudian ketika Nabi keluar, inilah ayat yang dibacakan oleh Nabi. Umar bin Khattab mengatakan, aku belum pernah Nabi mendengar Nabi mengucapkan ayat ini kecuali setelah dia keluar dari Ka'bah. Maka kemudian diasumsikan bahwa, dan Umar meyakini bahwa ayat ini turunnya ketika Nabi di dalam Ka'bah. Potongannya adalah, wahai, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Artinya bahwa Utsman bin Talha adalah memang keluarga yang sudah diamanahkan turun-menurun menjaga kunci Ka'bah. Dan sampai dengan hari ini keluarga dialah yang menjaganya. Baru-baru ini mungkin bulan lalu salah satu penjaga kuncinya juga sudah baru meninggal, maka turunkan kembali mereka penjaga amanah. Ini penjaga amanah yang benar-benar menjaga amanah. Sidang jemaah Jumat rahmati Allah SWT. Nabi ditegur untuk memulangkan kunci itu kepada yang berhak menerimanya, kepada orang yang amanah. Itu ukuran kunci Ka'bah. Bisa kita bayangkan besok kita akan pilkada. Besok kita akan ada pemilihan, ingin memilih pemimpin yang kita akan memberikan amanah kepadanya. Maka akan hancur sekiranya kita memberikan amanah kepada yang tidak berhak. Allah mengatakan di dalam surah Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah telah meninggikan derajat, beberapa derajat orang-orang yang beriman. Kategori pertama adalah orang-orang yang punya integritas. Iman itu mewakili integritas. Orang yang punya iman, yang takut dengan Allah, takut dengan yaumil akhir, itu nggak perlu dicoba kejujurannya. Insya Allah di depan publik dia jujur, dalam sendiriannya dia pun jujur, karena dia beriman. Orang yang yakin dan baik, dia yakin ada malaikat di sisinya yang mencatat amal baiknya, yang mencatat amal buruknya. Dia tidak akan senyap-senyap melakukan kemaksiatan di hadapan Allah SWT. Dia tidak akan melanggar amanah-amanah publik yang sudah diberikan padanya. Kalau dia memegang anggaran, dia tidak akan menggunakan anggaran itu untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan keluarganya. Terlalu mahal seorang mukmin menggadaikan akhiratnya demi untuk kebahagiaan dunia. Seorang mukmin yang yakin, yang beriman kepada Allah, beriman dengan yaumil akhir, beriman dengan azab Allah, beriman dengan surga dan neraka, kemudian dia menggadaikan kepentingan akhiratnya hanya untuk Rp1.000, untuk Rp500.000, untuk 1 miliar, untuk 10 miliar, itu terlalu bodoh. Itu bukan mukmin. Mukmin punya pikiran jauh ke depan. Ia ingin bahagia dunia akhirat. Ia ingin selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu mukmin biasa, apalagi ketika dia diangkat menjadi seorang pemimpin. Ada tugas, ada yang harus dia lakukan.
ada yang dia harus tunaikan, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpinnya. Sehingga teman-teman dirahmati Allah SWT, dua hal yang harus dimiliki paling tidak. Yang pertama, integritas amanah atau iman yang tinggi. Yang kedua, Allah meninggikan orang-orang yang punya ilmu, punya kapasitas, punya kompetensi. Jadi pemimpin guna kompetensi. Butuh saya sebagai seorang pemimpin mampu kita mengatur orang. Kalau diri sendiri saja kita tidak mampu mengaturnya, kibat dan diatur roh. Sebagai contoh, kita orang yang tidak pernah sholat subuh berjamaah, tidak rutin. Ini menandakan kita belum selesai tanggung jawab kita sebagai seorang individu mukmin. Mukro belum belah. Padahal sholat subuh berjamaah itu yang harus kita lakukan setiap hari. Itu tanggung jawab kita individu, bukan orang lain. Apa yang dalam profesi kedua, itu tingkat itu menjadi ukuran. Maka menjadi pemimpin juga kita lihat dari sisi-sisi itu. Nabi mayami mawate, yang kita ingin cari dia bukan saja kalau bisa hanya sekedar sholat, tapi dia juga pemimpin dalam sholat. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT. Ilmu dan kompetensi juga dibutuhkan. Ilmu yang memimpin bisa kita lihat dari kinerja dia sebelumnya, setahun, 2 tahun, 5 tahun yang lalu. Itu menandakan bahwa dia punya layak. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT. Oleh karenanya kita yang memilih pun punya tanggung jawab. Hari ini dan dulu-dulu yang lalu, ketika kita memilih anggota-anggota dewan, apakah kita termasuk orang yang menerima uang? Menerima uang, menyogok uang, sogok menyogoknya hukum haram. Kalau dia ingin tampilkan dirinya, nyolong, saya punya kapasitas seperti ini, dia buat spanduk di mana-mana, silahkan, nyala. Dia buat talk show, dia buat diskusi publik, dia buat kegiatan-kegiatan, silahkan. Tapi tidak dalam rangka menyogok, baik jopeng ke masyarakat, baik dengan cara-cara yang utuh. Kedua kakak Kabupaten Nyo Pak na lepto kakak. Tabo kakak lepto ibe, kakali lepto, lekali lepto. Ayo kuno ayo perlu dia. Nyan kabere. Tama ko mau 1 miliar, nagugulang 3 miliar. Itu santai macam kabere. Kalau kita ingin dengan cara-cara dan pola seperti itu, menandakan kita ingin dengan cara-cara syaitan. Kita ingin dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama Allah. Takdirnya bisa, takdirnya kadang-kadang Allah masih berikan. Jabatan Allah kemudian tetap memilih kita jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi macam-macam lah, sekda, kadis. Tetapi kita menggadaikan sesuatu yang mahal. Kebahagiaan akhirat kita sudah kita gadaikan. Nyo yang kita gadaikan, ini luar biasa. Bagi pandangan seorang mukmin, ini jelas-jelas sesuatu yang sangat rugi. Menang kita jadi bupati, habis pek 2 miliar. Untuk batuk 2 miliar, cara kapangan? Purno, tambang kena, hutin kena, nyaman tu kita tu. Anggota dewan kena. Kemudian kerja pakai peng-peng dulu, selip ini. Capek kita bermain seperti itu, nampak kita bahagia di dunia. Urut-urut dijauh nyolong oleh Allah SWT, urutnya kalau nyolong oleh Allah SWT. Azub, hati tubuhnya. Nyahan nampak kita tolong ni, nyahan nampak tolong ni. Kalau kita tim sukses nak boleh. Kalau kita orang lain dulu, hana apa dulu ni? Urut akhirat hiro. Nya galak ayo ngan proyek fiktif, galak ayo ngan proyek makam. Pupuk tadi urutnya. Tapi ingat bahwa nya ayo mati, nya akan menjadi sesuatu tantangan yang besar. Allah berpertanyakan. Yang ada waktu waktu kita jauh ke Allah SWT. Nya Vespa yang kana, pane karupo, nya Vespa. Hidung dari motor macam-macam, nah yang hadiah, nah yang macam-macam. Tayo juga sekda,
Tiba-tiba ada dulu sebuah proyek hijau sebuah motornya, Pak nyo motor belanja mie, motor Pajero, motornya segala macam. Tak terima. Nah, ini ada dulu proyek kamu, aku tak boleh lewat. Tanggapnya hal yang biasa. Kemudian kalagian, budak-budak harusnya tidak demikian. Kemudian lagian tidak bak kita. Urung lagi budak-budak tak nyobe. Maka sebab tanya ya Allah SWT. Yang lainnya hanya yang menjawab. Hanya urang akhirat akan ya Allah ilung ikat boleh kau. Ilung dikondisikan di zaman wi guna dekat cucu ya Allah. Wi guna cucu urungnya tersiksa ya Allah. Betul ikat aku biarkan. Sudah diberikan kita akal, maka kita berdoa ya Allah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjuk yang hak, mudah kamu kubur, tunjuk yang batil, kemudian jauhkan kami dari perbuatan yang batil. Tidak jangan kata saya mengingatkan diri saya dan kita semua agar kemudian kita berlaku amanah. Kita tingkat kita menarik seorang pekerja saja di toko kita, di kedai kita, persoalan amanah akan kita pertanyakan. Nah yang kasirnya beri banyak peng toko peng dokumennya. Kemudian apakah dia punya kompetensi? Maksudnya dia punya keahlian dalam melayani customer tidak? Dalam meletakkan barang-barang yang KB hancur, aneh-aneh, kemudian segala macam ya tidak bersih. Kompetensi dia kita harapkan dia juga paham IT sehingga kemudian ketika transaksi cepat, efisien, benar tidak? Itu untuk ukuran kasir sebuah toko. Maka kita bisa bayangkan pada amanah-amanah yang lebih besar. Sidang jemaah dan Allah, mudah-mudahan ada faedahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam